lemes tangannya dilap, bukan dimandikan ya, dilap ya Pak ya. Taruh di tempat yang strategis, sudah diganti dengan selimut yang bersih, dikasih minyak apa itu yang tidak mengandung alkohol. Kalau saya senangnya malaikat subuh, karena gitu malaikat subuh. Yang kalau yang kecil itu segini cuma 10.000, kan gitu ya. Berarti rumah subuh masjid, kan gitu. Jadi yang datang itu mendoakan, kemudian yang didoakan juga bersih daripada najis. Tuh. Nah kemudian besok pagi dimandikan. Kalau di Karanganyar, atau saya pernah jadi lurah yang terakhir saya di Susunan Baru, itu kalau ngelayat jam 9 subuh, jam 9 pagi udah kebagian. Kenapa deh? Kok gali makamnya malam-malam gini? Apa lurah? Besok pagi saya mau kerja. Saya punya kerjaan di sini, lagi bikin pedasi. Saya lagi di sini nyangkol. Saya lagi di sini semua aktivitas anak-anak muda. Jadi malam pakai lampu gede set. Nanti kalau sudah selesai makamnya, satu aja yang nunggu atau 2 orang, kan gitu. Nanti tinggal besok yang tua-tua yang mandikan dan memakamkannya. Tuh, jadi anak muda itu guyup rukun. Saya 3 tahun setengah jadi lurah di Susunan Baru. Tuh, begitu hebatnya. Nah di Karanganyar, di tempat besan saya begitu juga. Mau sholat subuh itu jenazah sudah dimandikan, tapi kompak yang gali kubur juga masih pagi sudah selesai. Jam 7 itu sudah selesai jamaah makam itu di Karanganyar sama di Susunan Baru, sama orangnya orang Jogja semua kompak. Tuh. Jadi begitu sudah dimandikan, ditaruh tempat yang strategis, masjid ini bubar subuhan langsung datang nyolatkan satu rombongan. Melanggar ini serombongan dan imamnya datang nyolatkan. Tuh. Hebat juga, benar juga bisa ditiru. Yang kerja buruh juga, yang mau kerja di mana saja nggak terganggu. Kemudian jenazah juga beres, lain-lain yang gali, lain-lain yang mandikan, lain-lain yang makamkan, lain-lain yang nyolatkan. Begitu. Subuh-subuh udah sholatkan semua. Tuh. Kalau di Jawa meninggal begini 1 kali 24 jam di Banten itu, pintunya melompong, gula, kopi, rokok tersiap, kan konvia. Yang datang nanti pimpinan pondok pesantren ini datang ngaji, nanti jam 10 malam ini, jam 1 malam ini bawa rombongan. Tuh, nggak putus sampai pagi kalau di Banten mah. Tapi saya nggak berani, saya pernah ngaji Yasin, kata Yai Makmun almarhum, mudah-mudahan terang kuburnya, nong, udah kasihan dengan kawan kamu tuh. Perasaan di sini saya sudah mimpin ngaji Yasin di Banten, tempat saya di situ kiai, malu betul. Kata beliau, ya kalau ngajinya salah, masih jenazahnya ada di situ, tersiksa jenazahnya dan kamu yang mendapatkan dosa. Itu kalau di Banten pengertiannya. Tapi nanti kalau sudah dimakamkan, ya mau asal-asalan ikut, gimana pun asal ikut, nggak apa-apa. Kan, tapi kalau masih ada jenazahnya, jangan sana ngaji asal-asalan, cepat aja stop sama kiai. Ulah sana tuh bikin mereka batal oleh mana? Tuh. Jadi sama Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala syiratin mustaqim. Itu pelan betul. Enggak boleh kuat-kuat. Sampai ke kuburan sampai 40 hari ada yang ngajikan, 7 hari ada yang ngaji gitu. Kompak anak-anak pondok. Makanya di Jawa mah pengertiannya lain, matematikanya lain. Kok begini sih kalau di Lampung sebelum orang meninggal dunia itu sebulan keluarganya nggak beli beras dia masih ngantem beras itu. Kalau di sini mau jual sawah, ternyata matematikanya begini. Kena hasil usaha hidup kita selama hidup ini akan sebagian dibawa ke alam kubur. Caranya bagaimana? Kalau kita mempunyai sisa 3 juta, yang 1 jutanya dihabiskan, yang 2 juta untuk ahli waris. Yang 1 juta ini dihabiskan, tanya utang-utangnya di warung segala macam, bereskan dengan ini. Masih ada sisanya, dikasihkan dengan orang-orang yang pantas dikasih. Semua. Pada jenazah masih ada di situ sudah begitu. Makanya di Jawa mah tuh non kalau abah nggak ada umur itu sawah yang sebelah sana itu ini udah ada sudah ada di sini ngomong abah tolong saya pinjam duit sekian juta dulu kasih sudah ada mana dari orang tua sawah di sana kerbau yang di sana itu disiapkan. Jadi kalau dapat 3 juta yang 1 juta dibawa mati anak pondok kan pada ngaji yang 7 hari anak pondok dikasih semua
Ustadz kiai-kiai ini dikasih semua sengaja. Kalau di Banten repot kalau nggak punya di sana. Tapi di Lampung lebih repot lagi kalau mau nikah. Pakai adat segala macam. Tengepi ini 25 juta, kilo luat 25 juta, 50 juta bisa mau desain. Nah, kalau di sana begitu Pak, di Banten itu. Tuh, saya dulu saya salahkan, masuk di akal saya juga, begitu ya. Nah, gitu. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita mempunyai anak yang soleh, maka kita akan dimandikan oleh anak dan keluarga yang soleh. Merujuk kepada Ihya Ulumuddin, terkala Rasulullah ditanya oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, siapakah yang memandikan engkau? Menjelang wafatnya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, seorang laki-laki dan keluargaku yang dekat dan terdekat. Tuh, jadi Rasulullah tidak disentuh oleh orang lain. Terus di mana mandikannya? Kalau anaknya ngerti agama, bapak kita itu, ibu kita itu akan dimandikannya di dalam rumah, di kamar yang paling belakang, tidak ditonton orang. Tuh, rumah yang besar dan mewah ini adalah tangan dan pikiran tenaga orang tua. Kenapa begitu meninggal dunia dibawa ke kebun orang tanpa izin lagi, di jalan umum tanpa izin lagi, dan tanpa rambu-rambu. Coba dipikirkan supaya maju kita. Mandikan di dalam rumah, terus di tengah-tengah ini sudah disiapkan kain kafan. Cara mandikannya kalau anaknya yang soleh, saya pernah belajar dulu ya. Tapi mungkin yang namanya doa kan bermacam-macam. Tapi yang diajarkan kepada saya begini. Tatkala jenazah ini sudah dimandikan begini, maka air yang sudah tidak mustakmal untuk memandikan dan wudhunya nanti yang bagus, pakai keran, pakai selang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu adal ghusla li hadzal maiti lillahi ta'ala. Disiramkan air itu dengan doa bismillahi wa billahi wa bi rasulillahi wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikuyur, jangan berhenti-berhenti. Tuh, dibalikkan ke kanan, ghufranaka ya Rahman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibersihkan, udah bersih, balikkan ke kiri, ghufranaka ya Rahim fil akhirati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh, bersih lagi, dicelentangkan lagi, kaki kanan tarik kanan, kaki tarik kiri, tangan disedekapkan, ditekan sebelah kiri ini. Nah, di sini peran anak yang sayang kepada orang tua disunahkan untuk pakai sarung tangan, karena dia akan bekerja itu anak yang soleh. Kalau ditekan begini, kalau kotoran itu cuma nongol separuh doang, itu harus dimasukkan dari jemari anak yang sayang dengan orang tua ini, dibersihkan, nanti dibersihkan lagi dengan sabun dan kain kapas. Kapas itu untuk nanda ini masih berwarna nggak kapas ini, oh masih berwarna berarti masih kotor, sampai dia bersih 3 kali bersih baru dibubarkan kapas itu, dijejal dan dimasukkan, dikasih sabun lagi, disabun lagi, baru doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Rapatkan. Sudah itu disiram dengan air bidara. Kalau di sini air kapur barus atau air mawar dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li hadzal maiti lillahi ta'ala. Sudah itu bersih, diwudukan. Nawaitul wudu'a masnuna li hadzal maiti lillahi ta'ala. Udah itu dilap dengan anduk, diganti kainnya pasang. Nah, itu diangkat. Awas setelah ngangkat, saya berkali-kali. Kemarin ini jangan sampai saya ke rumah saya, janji dengan Allah. Jangan sampai saya ke rumah saya pulang ini nanti kalau saya ngira-ngira, tapi saya nggak sebutkan namanya, aib ya namanya. Itu yang ngangkat yang salah, bukan jenazah. Diangkat dari sini, ininya merojol nekuk begini, lah mataharinya kelihatan, orang banyak begini di sono. Woi sini, sebentar. Siapa yang salah? Jenazah mah nggak salah. Hati-hati ngangkat dari bokongnya ini, pinggulnya ini diangkat yang benar. Tuh, di Gunung Terang saya pernah nyetok, balikan lagi sana saya bilang. Karena maaf kotorannya nongol segini. Begitu diangkat. Siapa yang berdosa? Ini makanya pekerjaan itu jangan bisa-bisaan, harus sesuai dengan ilmunya. Mandikan jenazah itu ada ilmunya, caranya bokinya begini, caranya begini. Begitu diangkat, tekan perutnya, tadi ditekan lagi, dimandiin nggak keluar, begitu diangkat kok nongol. Balik lagi. Coba lihat kamu di belakangnya itu. Oh,
refleks mulut. Nih, saya bukan ceritakan orangnya Pak, maksudnya untuk kita. Sebab kematian ini seperti ini, satu saat akan pindah ke rumah kita. Dan kalau kita dimandikan asal-asalan, awas. Tuh. Siapa yang memandikan? Anak kita. Sudahkah pertanyaannya anak kita dipersiapkan? Ngajinya, sholatnya, sholat jenazah. Saya pernah nangis. Anak didik saya, tatkala orang tuanya meninggal, yang padahal ada penceramah dan sebagainya, banyak kiai yang memimpin doa anaknya, anak kandungnya itu Pak Haji Supri yang rumahnya di Swadaya Pak, tingkat itu Pak Haji Supri. Nangis saya kalau bapaknya meninggal dunia. Saya ngelajarin hadarah segala macam. Begitu baca doa, kiainya yang ngaminkan, ustadznya yang ngaminkan, bukan tidak menghargai, tapi jelas di dalam hadisnya, iza matabnu adamin qata amalullahi salat sadaqah jariyah au ilmu yang tafa'u waladun salih yad'ulah. Allahumma jilil rahmatan wa maghfiratan alal kubur, khususan ila ruh, sebut nama bapaknya, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, irfa lahu darajat ya Allah. Ya Allah, hari ini 7 hari yang baru lalu telah Engkau panggil hamba-Mu, orang tua kami, saudara kami, untuk selama-lamanya. Ini almarhum telah meninggalkan keluarga masih terbayang ya Allah, tatkala almarhum dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dimakamkan. Kini almarhum telah meninggalkan lapang dan terangnya dunia ini ya Allah, menuju tempat kubur yang sepi dan gelap. Oleh karena itu ya Allah, dengan hati yang tulus ikhlas dan tawadu kepadamu ya Allah, tawakal kepadamu ya Allah, mohon terima arwahnya orang tua kami ya Allah, tempatkan di tempat yang semulia-mulianya di sisimu ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosanya, hindarkan almarhum orang tua kami dari siksa dan fitnah kubur ya Allah. Jadikan kuburnya bagaikan taman-taman di dalam surga ila yaumil qiyamah ya Allah, bisyafaat Rasulullah sallallahu. Anaknya yang memimpin doa, saya tetes air mata karena dia yang ngajar saya. Kenapa saya nangis? Apakah saya nanti kalau meninggal dunia akan dimandikan dan didoakan oleh anak-anak saya seperti anak didik saya ini? Apakah anak saya akan nonton tatkala saya digotong untuk ke masjid untuk disolatkan, anak saya duduk di serambi masjid bawa baskom yang ada kembangnya diisi duit 1000-an? Apakah aku menjadi imam atau memimpin doa? Bayangkan di kita, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, umur umatmu nanti sitin au sab'ina sana, 60 sampai 70 tahun doang. Kalaupun lebih, sudah nggak bisa apa-apa. Saya baru 67, diurut dulu kaki, baru nurunkan kaki, baru bisa ke masjid. Subuh-subuh itu Pak, capek betul. Itu baru 67 saya umurnya. Nggak lama hidup ini. Kadang-kadang kita terlena dengan gemerlapnya dunia. Ditumpuk semua. Ada orang sodako minta sodako, assalamualaikum Bu. Orang dua kemarin saya marahin. Begitu tak kasih sekira barang-barang, tak kasih Pak orang dua. Woi, gimana kalau kamu bawa rombongan 10? Iya, rumah sebelah ada. Saya nggak ada lagi nih. Ada juga pentung anak saya belajar. Dan gitu. Orang dua berbaris pengen dikasih semua. Berarti kan sudah nalar saya. Berarti kan untuk kepentingan rumah tangganya, bukan untuk kepentingan sesuatu kegiatan atau anak pondok gitu. Kalau anak pondok sudah masing udah kasih satu udah. Ini mau minta semua. Berarti itu pribadi masih jaga. Nggak pantas dikasih. Kalau saya melihat kalau mau begitu, melihat anak-anak nggak pernah saya. Anak-anak yang minta-minta mobil di stop nggak pernah saya. Berarti kita ngelajarin anak untuk tidak benar. Jadi kasih, lihat orang yang pantas dikasih baru kasih. Ya kasih 10.000 seneng banget. Dan itu ya apalagi lebih. Gitu Pak. Sudahkah kita mempersiapkan anak dan keluarga kita tatkala kita meninggal dunia, kita ingin memandikan? Sudahkah harta yang kita kumpulkan itu untuk persiapan kita masuk ke dalam kubur melalui masjid, melalui sedekah, melalui infak dan sebagainya? Sudahkah? Apakah kita tinggalkan begitu saja sehingga jadi rebutan oleh anak cucu sebagai ahli waris? Tuh, itu yang perlu kita pikirkan. Apa arti hidup ini? Masih banyak orang yang tidak tahu arti hidup, tujuan hidup, sehingga makan, minum, tidur,
ke belakang, makan, minum, tidur, ngobrol, ke belakang, ngerokok. Ada. Padahal Allah ciptakan manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ibadah bukan sholat, cari rezeki untuk anak istri ibadah, gotong royong Pak RT, gotong royong Pak RT sendiri mau Pak Lurah gotong royong ini Gunung Agung. Kalau gotong royong cuma Pak Lingkungan, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, warga mau ngopi di dalam rumah. Kang Raffi itu bukan saya yang gotong royong. Kalau saya gotong royong, untuk DP, kopi ini digalakkan kok. Ya, padahal yang dibersihkan halaman kita, jalan-jalan kita. Ya. Siapa yang salah nggak tahu. Zaman dulu lagi saya tahun 70-an udah jadi kepala lingkungan, saya tahun 76 77 itu. Begitu saya nikah 76, nggak lama dari itu karena saya Badung, akhirnya dijadikan kepala lingkungan. Begitu kepala lingkungan mau Badung malu, menyuruh orang benar, supaya nggak benar. Kan gitu ya. Nah jadi itu Pak. Ayo kita siapkan, jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan soleh, agar kita nanti diurusi oleh orang oleh keluarga kita sendiri, sehingga kita diantarkan ke kubur. Kalau saya cerita ini cerita si dongeng ya, bukan pengajian. Banyak sampai di mana, sampai di kubur gimana, sampai menerima kubur gimana, yang sholat gimana, terlalu panjang. Saya udah capek betul, kan gitu ya. Nah, udah capek betul Pak, mohon maaf. Mungkin enggak kesimpulannya ke sana belum ya, sampai dalam kubur aturan kan gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengurus orang tua sampai ke dalam kubur ini penting. Nanti mudah-mudahan kita sambung lagi karena saya sudah terlalu capek, sampai di sini saja. Yang penting jadikan anak dan keluarga kita keluarga yang soleh, dan cara mengajarkan istri begitu. Mah, jangan kita makan kalau nggak disiapkan istri, melatih istri kita. Lebih baik pura-pura kemana tidur gaduh padahal makan di ini di Putih Minang. Nggak apa-apa daripada di rumah makan buka sendiri. Kayak Samson ting batik, kalau makan dia buka sendiri dia makan. Kok makan sendiri kan dewek kan yang Samson rapi repot. Wih kerunya rapi. Biar kalau dia merawatkan mengasih santapan di hidangan kita, wih pahalanya luar biasa itu. Bu, gitu enggak? Ya ada yang masih cewek ada? Ada yang masih cewek? Ini sedikit tambahan untuk cewek Pak, jangan tadi Bapak dulu. Cewek begini, saya pernah dulu di Pemekser. Di Pemekser yang cerita di Jepatan di sana. Heri, kamu itu jelek mangga tapi ganteng jauh. Jelek enggak, ganteng jauh. Mikir saya, jelek enggak, ganteng jauh. Kalau kamu katanya datang orang laki-laki, Pak, aja mukamu merah, hilang merahnya, hilang sakitnya. Tuh, apa maksudnya orang tua ngomong? Tapi kalau kamu negor deh mau kemana ya? Abang juga mau ini bonceng apa? Tuh, model apa pas sekolah ke situ dapat. Tuh amal gitu ya, Mbah. Iya, amalkan ini. Gak usah yang susah-susah. Kamu milih tak ajarkan 5 macam ini. Tapi yang saya ingat yang mudah. Laki-laki dia pakai bedak nggak apa-apa. Bedaknya pakai bedak FIFA yang nomor 4 sesuai dengan kulit orang dulu terang. Kan gitu ya, bedak FIFA di sini. Udah dipasang bedaknya, Bismillah syahadat salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna 3 kali baca salawat, jangan narik nafas 7 kali. Niat isun buboreh isun sebar kuning ada. Niat isun bedakan isun sebar kuning si candra mangkulan tes gumilam saking cahaya mencorong saking rerai. Tekaluas teka pantas teka walas teka asih atine si Aminah maring awak sudah asih itu si Aminah kayak besok kelenger itu. Perempuan juga begitu, kalau diajak laki-laki perasaan kita ganteng betul abang itu, begitu ditegur dia singot. Aduh, datang ke rumah kakak bawa ayam putih atau ayam merah, beras tanah 10 kilo. Ajarkan puasanya 7 Senin 7 Kamis, siapkan bantal guling yang bagus, malam Jumat diwiridkan itu ya, kulhu falak binasnya itu terus yang banyak sebanyak-banyaknya. Nanti ditepuk bantal guling, saya bukan nepuk bantal guling tapi nepuk hatinya Kang Komar kayak sebelah
ngomong baik serjem kan ponakan Haji Mansur tamin weh ayo bisa ngomong serana kan gitu. Itu saja, mohon maaf ya sedikit bukan apa berjalan agak sedikit hilang capeknya ngantuknya agak melek gitu. Mohon maaf saya bukan menyeleneh tapi tujuannya supaya ya kan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ingat dan diciptakan keluarga yang soleh dan soleha. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita sehingga kita betul-betul menciptakan keluarga yang soleh dan soleha. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.